Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa barakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwati fillah, kita dalam majelis lagi di hari ini, yakni di hari Kamis sore. Syukur kita tentunya masih Allah berikan kesempatan, terutama nikmat iman dan juga Islam, termasuk juga tentunya diantaranya hidayah, hingga kita berada di dalam majelis ilmu yang pada kesempatan ini kita akan menjelaskan kembali pokok-pokok keimanan ya. Nah, kita sedikit ke hadis yang mana ini hadis di tokoh ya. Seorang laki-laki yang didatangkan di hadapan seluruh makhluk, kemudian dibentangkan atasnya amalan-amalannya dalam lembaran-lembaran yang mencapai 99 lembar. Setiap lembaran panjangnya mencapai sejauh pandangan mata. Kemudian dia mengakuinya. Kemudian dikatakan kepadanya, dia apakah engkau memiliki uzur atau kebaikan ya, dikatakan kepada dia punya uzur atau kebaikan itu ya. Dia berkata, tidak wahai Rob. Maka Allah berkata, bahkan engkau memilikinya. Sesungguhnya engkau memiliki kebaikan di sisi kami. Maka datangkanlah sebuah kartu kecil yang di dalamnya tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia berkata, wahai Rob, apalah artinya nilai kartu ini jika dibandingkan lembaran-lembaran dosaku? Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Maka diletakkanlah lembaran-lembaran dosanya pada daun timbangan. Jadi ada daun timbangan itu ya. Kemudian kartu tersebut diletakkan pada daun timbangan lainnya. Maka terangkatlah lembaran-lembaran amalannya dan lebih berat kartunya. Artinya bagaimana kartu la ilaha illallah itu lebih berat ya dibandingkan yang lainnya gitu ya. Maka ini bagaimana sangat berartinya seorang memiliki akidah gitu ya. Perwujudan syahadatain ya. Nah, ini juga zahir hadis yang menunjukkan yang ditimbang adalah timbangan-timbangan gitu ya. Di mana saat itu lembaran-lembaran amalannya ya. Yang kedua, nas lain yang menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah orang. Seperti firman Allah, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itulah orang-orang kafir kepada ayat-ayat Rabb mereka dan perjumpaan dengannya, maka terhapuslah amalan-amalan mereka. Maka kami tidak akan menegakkan timbangan untuk mereka di hari kiamat ya. Surah Al-Kahfi ayat 105. Jadi orang kafir itu tidak ditimbang ya. Ya, karena sudah terhapus juga amalannya. Buat apa gitu ya? Kalau nggak ada amalan ya ditimbang. Buat apa juga gitu ya? Nah itu orang-orang yang kafir. Iya.
Nah itu. Bersamaan dengan itu ada juga dalam firman Allah tuh ya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna itu ya. Di antaranya juga artinya adalah kadar amalannya, bahwa orang kafir tidak ditimbang gitu ya. Dan juga telah sabit dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya dahulu beliau ketika memetik kayu siwak dari pohon arok, dan beliau itu memiliki 2 betis yang kecil. Ketika angin mulai menyingkap betisnya, maka tertawalah para sahabat. Kenapa? Betisnya kecil itu ya. Ibnu Mas'ud ya. Tapi Nabi berkata, apa yang kalian tertawakan? Mereka berkata, kami tertawa karena kecilnya 2 betisnya. Ya. Kecil 2 betis itu ya Ibnu Mas'ud ya. Tapi Nabi berkata, demi zat yang jiwaku di tangannya, kedua betisnya itu ditimbang ya. Ditimbangan nanti itu lebih berat dibandingkan gunung Uhud tuh ya, tuh Masya Allah. Nah, riwayat Imam Ahmad, berkata juga Al-Haisami. Iya, ini sahih ya. Nah, ikhwatu fillah, di sini ada 3 hal yang ditimbang amalannya, orangnya, dan juga catatan amalannya. Berkata sebagian ulama, sesungguhnya cara mengkompromikan itu adalah di antaranya, sesungguhnya ada di antara manusia yang ditimbang amalannya. Sebagian lainnya ada yang ditimbang juga lembaran amalannya. Sebagian lainnya ada yang ditimbang badannya. Berkata sebagian ulama, sesungguhnya cara mengkompromikan itu, sesungguhnya yang ditimbang itu yang dimaksud amalan adalah bahwasanya amalan yang ditimbang dalam keadaan berada di dalam lembaran amalan. Nah, tinggallah bagaimana masalah timbangan orangnya. Nah, ini terjadi pada sebagian manusia aja. Akan tetapi jika kita cermati, kita mendapati kebanyakan nas menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah amalannya. Dan dikhususkan pada sebagian manusia, yang ditimbang adalah lembaran amalannya atau orangnya itu sendiri yang ditimbang. Adapun diriwayatkan dalam hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Bitokoh, maka terkadang ini adalah perkara yang Allah khususkan aja ya pada orang-orang yang Dia kehendaki pada hamba-hambanya gitu ya. Terus juga di surah Al-Mu'minun ayat 102. Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amalannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Kata faman di sini adalah syarat ya. Jawabnya adalah bagaimana faulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung itu ya. Itu dan jumlah jazaiyah datang dengan jumlah ismiyah dengan sifat pembatasan ya. Faulaika humul muflihun. Dan jumlah ismiyah itu memberikan faedah subut ya, tetapnya perkara itu, dan istimrar terus menerus ya. Nah juga ini di sifat pembatasan pada perkataannya yaitu domir fasal ya. Hum, kata hum itu ya, itu penyambung yang memberikan faedah pembatasan dan penandasan ya. Dan menyambung kata khobar dengan sifatnya. Nah, al-muflihu itu adalah orang-orang yang berhasil ya.
meraih perkara yang dicapainya dengan diantaranya selamat ya, selamat dari perkara yang ditakutinya, maka dia mendapatkan keselamatan dari yang ia takuti dan berhasil mencapai apa yang dia sukai. Dan diberatkannya timbangan ya ketika itu adalah dikuatkannya timbangan kebaikannya, dan juga dikuatkan itu diberatkan atas timbangan kejelekannya. Terus juga di firman Allah ini, kalau kita kaji dari segi bahasanya luar biasa nih ya. Nah, banyak juga di dalam Al-Quran ya, sebagaimana wa may yu'min billahi, ini At-Tolak ya, wa ya'mal sholihan yudkhilhu jannat tajri tahtihal anhar, ya min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, sungguh Allah telah membaguskan rezekinya gitu ya tuh. Orang yang beriman dan beramal soleh itu ya, sudah Allah jamin dia dibaguskan rezekinya ya. Tak perlu khawatir ya. Maka engkau dapatkan ayat yang mulia ini dalam perhatikan lafaz, kemudian makna, kemudian lafaz, juga firman-Nya, wa man khaffat mawazinu faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalannya, maka mereka itulah yang merugikan diri-diri mereka di jahanam, kekal di dalamnya ya. Al-Mu'minun, ini lanjutannya 103 dia. Iya, 1000 ya, di akhirat 1000 ya. Ya kalau seharinya sebagaikan 1000 di akhirat tuh ya. Nah terus menunjukkan betapa ini di ayat ini rendahnya martabat mereka ya, bukan karena tingginya martabat ya. Orang-orang yang timbangan itu rendah atau ringan ya. Juga khasiru anfusahum, merugikan diri-diri mereka, yaitu orang-orang kafir ya, sungguh telah merugikan dirinya sendiri, juga keluarganya dan hartanya. Ya, rugi orang kafir mah. Ya. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah sungguhnya orang yang merugi itu, orang kafir, adalah merugikan diri mereka dan keluarganya pada hari kiamat. Az-Zumar ayat 15. Ya kembali lagi dihukumi orang ketika belum dapat ilmunya ya, berarti sesuai dengan ilmunya gitu, sesuai apa yang mereka dapati ya. Terus nah ketika seorang mukmin beramal soleh itu telah menguntungkan dirinya, keluarganya dan hartanya, serta mengambil manfaat darinya, maka orang-orang kafir itu telah merugikan diri-diri mereka karena mereka itu sedikit pun tidak mengambil faedah dari wujudnya mereka di dunia, bahkan tidak memanfaatkan dunianya kecuali untuk kemudaratan, dan mereka telah merugikan harta mereka
ya. Harta mereka rugi karena mereka tidak mengambil manfaat darinya. Sampai-sampai apa yang mereka berikan kepada makhluk, atau misalnya dia bersedekah untuk mengambil manfaatnya, ya itu juga nggak bermanfaat, ya, nggak bermanfaat untuk mereka, ya, orang-orang kafir. Ya. Karenanya dalam surah At-Taubah dikatakan wa ma mana'ahum antuk bala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih, dan tidaklah ada yang menghalangi untuk diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Karena mereka juga telah merugikan keluarga mereka, ya, karena ada dalam neraka, dan penghuni neraka tidak akan bertamah-tamah dengan keluarganya, bahkan dia terkunci di peti mati dan dia merasa tidak ada orang yang lebih keras siksaannya dibandingkan dirinya. Dan yang dimaksud dengan diringankannya timbangan bagi orang kafir itu adalah dikuatkannya kejelekan atas mereka, ya. Ya. Atau dia dihilangkan kebaikannya, ya. Jadi orang kafir itu dihilangkan kebaikannya semua, gitu, ya. Jika memang orang kafir itu ditimbang amalan mereka sebagaimana zahirnya ayat ini dan lainnya, ini adalah salah satu pendapat ahlul ilmi. Atau yang dikatakan juga yang kedua, orang kafir itu tidak ditimbang amalan mereka, ya. Sebagaimana firman Allah, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Katakanlah, maukah aku kabarkan tentang orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang yang sesat usahanya di dunia dan dia menyangka telah beramal dengan sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang-orang kafir dengan ayat-ayat Rabb mereka dan pertemuan dengannya, maka terhapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak akan menegakkan timbangan untuk mereka. Surah Al-Kahfi ayat 103-105. Nah, sekarang perkara yang keenam, ya, yang terjadi di hari kiamat. Watun syarut dawawin, dan akan dibagikan lembaran-lembaran amalan. Artinya dibagikan dan dibuka, ya. Buat apa? Ya, itu dibaca lembaran-lembaran amalan itu, ya. Ya, ini lembaran yang dituliskan amalan-amalan di sana. Lembaran-lembaran amalan yang ditulis oleh malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan Adam, ya. Itulah yang terjadi nantinya. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu,
yang mulia di sisi Allah, yang mencatat amalan-amalan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Infitor ayat 9 sampai 12. Maka malaikat tersebut menulis amalan-amalan dan hal ini terus-menerus dikerjakan di leher anak Adam, ya. Dan jika di hari kiamat terjadi ini, maka Allah mengeluarkan catatan amalannya. Nah, ini nanti Allah itu mengeluarkan catatan amalan sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Isra ayat 13 sampai 14. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nuriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu, ya. Nanti akan kita baca kitab itu, ya, kitab amalan, ya. Dan menurut para salaf itu adalah telah berlaku adil kepadamu, ya, sungguh telah berlaku adil kepadamu orang yang telah menjadikan dirimu sebagai penghisap dirimu sendiri. Dan catatan dalam lembaran amalan ini adalah yakni terhadap amalan kebaikan atau amalan kejelekan. Kebaikan yang dicatat itu, ya, yang dicatat, ya, adalah yang dikerjakan hamba, yang diniatkan dan yang diinginkan atau dicita-citakan, tuh, ya. Ya. Adapun yang dia kerjakan maka zahirnya akan dicatat. Juga yang dia niatkan maka akan dicatat juga. Akan tetapi dicatat sekedar pahala niat saja, gitu, ya, satu saja pahalanya, gitu, ya, secara sempurna. Sebagaimana dalam hadis sahih tentang kisah seorang yang memiliki harta yang diinfakkan di jalan kebaikan, kemudian berkata temannya yang miskin, kalau saya punya harta, gitu, ya, katanya, niscaya saya akan menginfakkan seperti yang diinfakkan si fulan, tuh, ya. Maka Nabi berkata, dia dari sisi niatnya pahala keduanya sama, tuh, ya, tuh. Walaupun baru berniat tapi pahalanya sama, gitu, ya. Insyaallah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Ini menunjukkan bahwa keduanya tidak sama pahalanya dari sisi amalannya, tapi dari niatnya, ya, dapat, ya, gitu. Sesungguhnya orang miskin dari Muhajirin ketika datang kepada Nabi berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya telah mendahului kami dari sisi amalan-amalan soleh. Maka Rasulullah menjawab, nih, jawaban Rasulullah, kalian hendaknya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Nah, dengan itu, ya, insyaallah. Iya. Maka ketika orang-orang kaya mendengar hal ini, mereka mengerjakan seperti yang dikerjakan orang miskin. Maka orang-orang miskin pun kembali mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berkata kepada mereka, ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, ya. Dan beliau tidak mengatakan sungguhnya engkau dengan niat kalian akan menyamai pahala amalan-amalan orang kaya, ya. Allah alam. Di antaranya juga nih
Sesungguhnya merupakan suatu keadilan ya, manakala seseorang belum pernah beramal tidak akan mendapat pahala seperti orang yang pernah beramal, akan tetapi keduanya tetap sama apanya? Sama dalam hal niat itu ya. Nah, sekarang bagaimana keinginan? Nah, kalau yang keinginan atau cita-cita, seorang yang berkeinginan melakukan sesuatu kebaikan dan berhasil mengerjakan sebagian yang dia mampu, kemudian dia terhalangi sehingga tidak menyelesaikan amalannya itu, maka akan dicatat baginya pahala amalan secara sempurna. Berdasarkan firman Allah, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, ya, sebelum sampai ke tempat yang ia tuju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, ya. Surah An-Nisa ayat 100. Ini kabar gembira ya buat para talabul ilmi, ini buat kita nih, para pencari ilmu. Jika manusia berniat ingin mencari ilmu, menginginkan untuk memberikan manfaat kepada manusia, membela sunnah Rasul, menyebarkan agama di muka bumi, kemudian belum ditakdirkan yang demikian untuknya karena dia keburu meninggal, itu ya. Ketika sedang mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala yang berniat, ya, tuh, pahala orang yang berniat dan beramal menuju ke sana, ya. Bahkan sungguhnya manusia itu jika dahulunya dia terbiasa melakukan suatu amalan, kemudian dia terhalang dari amalan tadi karena sebab tertentu, maka dia akan dicatat pahalanya seperti kebiasaan dulunya, gitu. Karenanya Nabi bersabda, "Ida maridul abdu au safaro kutibalahu mitlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahul Bukhari. Jika sakit seorang hamba atau safar, ya, maka akan dicatat baginya pahala seperti pahala orang yang biasa dia lakukan ketika dia dalam keadaan mukim atau dalam keadaan sehat, ya, riwayat Bukhari ini, ya. Yang kedua, seseorang berkeinginan melakukan kebaikan, kemudian dia meninggalkannya, padahal dia mampu menyelesaikannya. Nah, maka ini dicatat baginya kebaikan yang sempurna karena ada niatnya. Tapi kalau amalan kejelekan, maka yang dicatat atas manusia yang telah dikerjakannya aja, gitu ya. Dan akan dicatat atasnya apa-apa yang dia inginkan dan dia telah berusaha melakukannya, akan tetapi dia tidak mampu melakukannya, maka dicatat atasnya apa-apa yang dia niatkan dan dia cita-citakan. Ini masalahnya sudah jelas, ya. Nah, yang kedua dicatat atasnya berdasarkan hadis Nabi, ini lumayan panjang nih, di mana jika ada dua orang muslim saling berhadapan dengan kedua pedang mereka, maka yang membunuh dan terbunuh ada di neraka. Maka berkata para sahabat, "Wahai Rasulullah, ini sang pembunuh memang berniat, ya, karena dia pantas untuk masuk neraka juga, gitu ya. Dan juga kenapa yang terbunuh juga masuk neraka?" Maka beliau berkata, yang terbunuh juga karena dia juga berniat, dia bersemangat untuk membunuh saudaranya, gitu ya. Nah, itu. Yang dibunuh karena dia niat untuk membunuh saudaranya juga, gitu. Iya. Iya. Yang semisal ini juga adalah orang yang hendak minum khamar, ya. Akan tetapi dia terhalangi darinya, maka akan dicatat dosanya
secara sempurna karena dia telah berusaha untuk melakukannya gitu ya. Yaitu kalau kejelekan. Sekarang yang ketiga, orang-orang yang berkeinginan dan berniat akan dicatat baginya. Akan tetapi sekedar ganjaran niatnya saja. Di antaranya adalah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi mengabarkan tentang seseorang yang Allah memberinya harta, kemudian dia pakai untuk bermaksiat. Maka berkatalah seorang yang miskin, kalau saya memiliki harta, maka saya akan berbuat seperti perbuatan fulan yang kaya ya. Nabi mengatakan dia dengan niatnya yaitu dosa keduanya sama. Iya. Kalau seseorang berkeinginan melakukan kejelekan, akan tetapi dia meninggalkannya, maka dalam hal ini ada 3 keadaan. Jika dia meninggalkannya karena dia tidak mampu melakukannya, maka hukumannya seperti orang yang mengamalkannya. Apalagi jika dia telah berusaha melakukannya gitu ya. Telah melakukan gitu ya. Niatnya itu ya. Yang kedua, jika dia meninggalkannya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala ya. Tuh, kalau dia meninggalkan karena Allah. Yang ketiga, jika dia meninggalkannya karena jiwanya telah bosan, ya, bosan dari kejelekan, atau telah juga diantaranya tidak terbetik sama sekali dalam jiwanya, maka ya itu tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa, nggak ada juga pahala. Allah akan membalas kebaikan dengan berlipat-lipat, lebih banyak daripada amalannya, dan Allah tidaklah membalas kejelekan kecuali dengan yang semisalnya. Allah Ta'ala firman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha ya, wa hum la yudlamun." Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalannya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dirugikan ya. Surah Al-An'am ayat 160. Dan ini merupakan karunia Allah, dan karena rahmatnya itu mendahului kemurkaannya ya. Ya. Ini karunia Allah ya. Rahmatnya mendahului kemurkaannya ya. Allah alam biswab.